bersaudara atau putu, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini dengan rasa terima kasih yang mendalam kita dapat berkumpul dalam perayaan Festival Anak Soleh Indonesia yang insya Allah penuh dengan rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan melihat ke masa depan dengan mata kita. Masa lampau sangat berguna sebagai kaca penggala daripada masa yang akan datang. Pada kesempatan yang mulia kali ini, saya akan menyampaikan syiar dengan judul Generasi Quran Anti Korupsi. Tema ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan korupsi yang melanda masyarakat kita. Sebagai generasi Qurani, kita dipanggil untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Berbicara tentang korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Al-Quran sebagai sumber petunjuk utama kita memberikan banyak dalil yang mengajarkan kita untuk menjauhi korupsi. Salah satu dalil yang dapat kita jadikan pijakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina
Asyik meriwayatkan bahwa seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang saya angkat menjadi pejabat dengan gaji lebih, maka sesuatu yang diambilnya selain itu gaji lebih adalah hulu korupsi. Hadis ini menegaskan larangan kita terhadap korupsi sebagai salah satu dosa besar. Sebagai generasi Quran, kita harus menjadikan prinsip-prinsip etika Islam sebagai landasan dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam memegang jabatan atau tanggung jawab apapun. Selain itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sebenarnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan kita selalu menghargai dan saling mengenal satu sama lainnya tanpa pandang bulu. Korupsi merusak hubungan sosial, menghancurkan kepercayaan dan mengecewakan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai generasi Quran, kita harus menolak korupsi dan membangun ikatan yang kuat dalam kebersamaan dan toleransi. Dalam rangka menciptakan generasi Quran yang anti korupsi, marilah kita sebagai generasi muda kita berjuang dan bangkit melawan korupsi, bukan bangkit dalam tidur, tapi bangkit dari kesadaran diri sendiri, moral dan agama. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan generasi anti korupsi, tapi dengan komitmen nasional yang kuat mencegah dan memberantas korupsi bukanlah hal yang sulit. Maka mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang. Kita harus memperkuat pendidikan agama dan moralitas di kalangan anak-anak dan remaja. Pendidikan yang berlandaskan Al-Quran akan membentuk karakter yang kokoh dan mampu menolak godaan korupsi. Sahabat-sahabatku yang terhormat, mari kita bersama-sama melangkah menuju generasi anti korupsi. Kita berkomitmen untuk menjadi pilar kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan kita. Mari kita memerangi korupsi dengan membawa cahaya Al-Quran dalam setiap langkah kita. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Quraisyhab, pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, membangun masyarakat madani. Masyarakat yang aman adalah masyarakat yang damai penuh keteduhan. Yang kedua, mengenal diri sebagai manusia, sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan yang ketiga, membangun good government, pemerintah yang baik. Salah satunya adalah membangun pemerintahan yang baik untuk menegakkan kebenaran karena Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi generasi anti korupsi yang menjadi harapan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, marilah kita mohon